Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat Indonesia, berjumpa kembali dengan Bu Daniar. Bu Daniar akan mengajak kalian untuk belajar bersama Mapel PPKN, khususnya untuk kelas 11. Bab yang pertama yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Namun, pada pembahasan kali ini, kita akan fokus pada subbab upaya penegakan hak asasi manusia. Minggu lalu, Bu Daniar sudah mengajak kalian untuk belajar mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kalian tentu masih ingat ya, bahwa penyebab pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia itu didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Contohnya ada sikap egois, kemudian rendahnya kesadaran akan hak asasi manusia itu sendiri, serta sikap tidak toleran. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita, tetapi ini mendorong terjadinya pelanggaran HAM. Contohnya, ada penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial serta ekonomi yang tinggi. Faktor internal dan faktor eksternal ini harus dapat kita minimalisir agar pelanggaran HAM tidak terjadi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu, pemerintah melakukan beberapa upaya untuk menegakkan hak asasi manusia. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah? Mari kita pelajari bersama. Upaya penegakan hak asasi manusia. Kita akan belajar dari kedua pakar yaitu Idrus Affandi dan Karim Suryadi. Beliau adalah pakar di bidang hak asasi manusia. Beliau menegaskan bahwa Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia itu mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tentu kita tahu ya, Indonesia adalah negara berdaulat yang merdeka. Harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jadi, sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, kita harus mempertahankan apa yang kita miliki, tapi kita tidak boleh lupa akan prinsip-prinsip yang ada di dalam Piagam PBB. Jadi, tidak boleh merugikan negara lain. Yang kedua, dalam pelaksanaannya, dalam hal ini pelaksanaan hak asasi manusia, pemerintah itu mengacu pada ketentuan hak asasi manusia internasional, namun disesuaikan dengan hukum nasional. Artinya, walaupun kita mengambil hukum internasional mengenai hak asasi manusia, namun kita tidak gegabah langsung menerapkannya ke negara kita. Kita menyesuaikan dengan hukum nasional yang kita punyai. Contohnya, kita sesuaikan dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Apakah peraturan-peraturan yang dibuat secara internasional patut atau sesuai ketika diterapkan di Indonesia? Apabila tidak sesuai, maka kita tidak perlu mengambilnya. Apabila sesuai, maka kita bisa menerapkannya. Ingat, jadi dalam menerapkan atau menegakkan HAM, ada dua hal yang dipertimbangkan oleh bangsa Indonesia. Nah, untuk penegakan HAM di Indonesia sendiri, itu berlandaskan pada Pancasila. Pasti ya, karena ini merupakan dasar negara kita. Kemudian ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada bab khusus yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yaitu bab 10A, pasal 28A sampai dengan pasal 28C.
yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Dan juga peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, kita akan coba ke pembahasan yang pertama, mengenai upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Jadi, pemerintah itu memiliki langkah-langkah strategis dalam proses penegakan hak asasi manusia. Setidaknya, ada 3 langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM dibentuk tanggal 7 Juni tahun 1993 melalui Kepres atau Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM sendiri merupakan lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga-lembaga lainnya. Dan fungsinya adalah melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi mengenai persoalan-persoalan hak asasi manusia. Jadi Komnas HAM itu adalah lembaga yang khusus menangani mengenai hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembentukan instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Wujudnya dapat berupa peraturan ataupun lembaga penegak hak asasi manusia. Jadi, instrumen yang dimaksud di sini bisa berupa peraturan-peraturan yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia ataupun juga lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia itu sendiri. Coba kita lihat bahwa Indonesia memiliki beberapa lembaga yang menegakkan hak asasi manusia selain Komnas HAM. Ada Komnas Perlindungan Anak Indonesia atau sering kita singkat dengan KPAI. Ini adalah komisi yang berfokus melindungi hak-hak dari anak-anak di Indonesia. Kemudian ada Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini adalah komisi yang berfokus untuk melindungi perempuan dari tindakan-tindakan kekerasan. Kemudian ada Komnas Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Ini untuk kegiatan bisnis ya, atau jual beli, yang fokus di situ Komnasnya. Kemudian ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ini merupakan komisi yang fokus mengawal pengungkapan kebenaran dari suatu kasus ataupun pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selain pembentukan Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, pemerintah juga melakukan pembentukan pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Nah, pengadilan HAM ini adalah pengadilan yang khusus mengadili mengenai pelanggaran HAM, utamanya adalah pelanggaran HAM berat. Nah, jadi perlu kita ingat ada 3 langkah strategis yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang pertama, membentuk Komnas HAM. Yang kedua, membentuk instrumen HAM. Dan yang ketiga, membentuk pengadilan HAM. Dibentuk dulu organisasinya, membuat peraturannya, ataupun membuat organisasi pendukung, organisasi utama, kemudian baru membentuk pengadilan HAM. Ya, itu adalah 3 langkah strategis pemerintah Indonesia. Selanjutnya, yang kedua adalah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ada istilah yang mengungkapkan bahwa mencegah lebih baik daripada menangani. Maka
agar kita tidak terlalu banyak menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, maka kita juga harus memiliki upaya-upaya pencegahan agar pelanggaran HAM itu bisa kita minimalisir. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok masyarakat. Pelanggaran HAM akan dapat dikendalikan apabila ada hubungan yang harmonis antar masyarakat. Tidak ada kecemburuan sosial. Hidup damai. Pasti pelanggaran HAM tidak akan terjadi. Yang kedua, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat. Jadi, kita perlu menanamkan dasar-dasar mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat. Bisa kita mulai dari memberikan edukasi, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, mengenai hak asasi manusia, sehingga masyarakat paham dan memiliki rasa empati, rasa simpati yang tinggi untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat terhadap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah. Pemerintah tentu tidak bisa melakukan penegakan HAM sendirian. Perlu ada kontrol dari masyarakat. Sehingga ada yang memberikan evaluasi, memberikan masukan, ataupun memberikan kritik dan saran apabila ada permasalahan atau kebijakan-kebijakan yang diambil. Sehingga di sini masyarakat memiliki peran yang cukup strategis untuk membantu pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelanggaran HAM dapat diminimalisir apabila kualitas pelayanan publik kita itu meningkat. Sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintah sudah hadir dalam memberikan pelayanan publik. Yang akhirnya masyarakat sadar bahwa menjaga atau melindungi hak asasi manusia bagi dirinya maupun orang lain adalah tanggung jawab bersama. Kemudian yang terakhir adalah menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Tentu bahwa dengan kita memberikan jaminan hukum dan demokrasi kepada masyarakat, maka ini dapat mencegah pelanggaran HAM. Karena salah satu unsur dari negara hukum seperti Indonesia adalah adanya jaminan hukum dan demokrasi. Yang ini memiliki benang merah hubungannya dengan penegakan hak asasi manusia. Itu adalah 5 cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, ketika kita sudah tahu bagaimana upaya menegakkan, kemudian mencegah, di sini kita perlu mengingat bahwa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia itu harus berjalan berdampingan atau beriringan. Maka di sini kita perlu membangun harmonisasi yang baik antara hak dan kewajiban asasi manusia. Langkah yang dapat kita lakukan paling awal adalah dengan menghindarkan diri dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Karena sikap ini merupakan awal dari kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia ataupun pengingkaran terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itu, marilah kita tumbuhkan rasa peduli terhadap sesama dan juga menekan sikap egois dalam diri kita, sehingga hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dapat berjalan secara harmonis, secara seimbang, dan tidak menimbulkan pelanggaran ataupun pengingkaran. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Pada intinya, di sini kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia itu mempertimbangkan 2 hal. Yang pertama adalah mengenai kedaulatan negaranya. Yang kedua, mengenai hukum nasional dari Indonesia itu sendiri. Kemudian, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM itu ada beberapa cara.
ada beberapa langkah strategis, ada 3 kurang lebih. Yang pertama adalah dengan membentuk Komnas HAM, membentuk instrumen HAM, dan membentuk pengadilan HAM atau peradilan HAM. Tapi dari langkah strategis ini, yang perlu kita ingat bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka ada beberapa upaya pencegahan yang dapat kita lakukan. Mulai dari apa? Nah, yang pertama adalah mulai dari melakukan atau memberikan kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat, sampai dengan tadi menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Tapi kita bisa berperan mencegah pelanggaran HAM dengan apa? Dengan tidak mengedepankan rasa egois, tapi kita kedepankan rasa peduli terhadap sesama. Kalian tentu ingat mengenai aktivis HAM, yaitu Munir Said Tholib. Beliau itu meninggal secara tragis ketika sedang memperjuangkan hak asasi manusia. Ada satu kata yang sering beliau ungkapkan bahwa aku harus bersikap tenang, walaupun aku takut, untuk membuat orang lain tidak takut. Artinya apa? Artinya situasi apapun, kita harus bisa menyikapinya dengan tenang. Karena ketika kita menyikapinya dengan gegabah, itu akan memunculkan kepanikan kepada masyarakat. Begitu juga ketika kita menghadapi kehidupan-kehidupan, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam kehidupan bernegara. Bahwa kita tidak boleh tadi gegabah, harus memiliki sikap yang tenang. Kita belajar dari Munir Said Tholib dalam menegakkan dan membela hak asasi manusia. Itu saja dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.